Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Oke. Hari ini Bapak berikan semacam penyuluhan bagi anak-anak sekalian, yang mana ini akan berguna bagi Anda selagi masih belajar, kemudian nanti masuk dunia kerja, sampai mungkin nanti adalah sampai ya akhir. Nah, materi anti korupsi dari saya ini, dari Bapak ini adalah bagaimana ya kita ini agar jangan sampai kena yang namanya terpapar korupsi. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan retest ya, di mana pesan ini sudah disiapkan. Tolong nanti dijawab ya di Google Chrome atau juga di WA. Yang penting nanti ada jawaban dari Anda sebagai katakanlah masukan awal. Kemudian nanti juga ada post test. Post ini adalah setelah Anda mempelajari apa itu dinamakan korupsi dan sebagainya, sehingga nanti akan Bapak bisa membaca, oh ternyata Anda ini sudah sedikit banyak paham itu apa yang dinamakan korupsi dan pencegahannya. Oke, kita mulai ya. Dan kalau Anda lihat nanti data Bapak adalah ya nama Bapak dari itu ya, sama dengan hanya mungkin Bapak ini dilihat daripada segi siap dan sebagainya, sudah katakanlah sudah tua. Nah, untuk materi korupsi ini diawali adalah supaya Anda ini mengerti apa sih yang namanya korupsi. Kenapa sih orang banyak yang korupsi? Kenapa sih korupsi bersifat masif? Bisa di tingkatan level tinggi, legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan di tingkat swasta pun bisa. Sehingga kita ini agak kedengaran ngeri juga ya. Kita ini ada semacam negara yang termasuk mungkin dikatakan negara banyak korupsi ya. Bahkan dari sekian tingkatan dunia, kita ini termasuk yang negara paling korup. Nah, kita lihat tuh ya pengertian korupsi. Silakan dibacakan oleh ini siapa namanya? Ya, silakan mau dibaca ya. Korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang mengakibatkan kerugian negara, perekonomian negara. Oke. Mengakibat di setiap perbuatan tiap orang ya, kemudian melawan hukum, memperkaya diri sendiri pribadi, dan merugikan kepentingan negara atau perekonomian negara gitu ya. Oke. Kemudian apa sih penyebab daripada korupsi tersebut ya? Di sini ada pendapat dari Raut Angel dan John Theory. Di sana dikatakan adanya tekanan. Barangkali ini bisa menjawab kenapa orang bisa korupsi. Di sana ada tekanan, ada kesempatan, ada kebenaran ya. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Terjadinya korupsi karena dapat daripada Angel adanya tekanan. Maksudnya kira-kira apa? Ekonomi, Pak. Tekanan ekonomi. Oke. Tapi kenapa orang yang dikatakan sudah mapan masih tetap aja yang melakukan tindakan korupsi? Padahal katanya sudah mampu, sudah mapan, tapi tetap aja korupsi ya. Oke, ada tekanan ya. Kemudian yang kedua adalah kesempatan. Bapak suka ingat di Bang Napi itu ya. Waspadalah. Ya, kejahatan berjalan di sana, dan di mana ada kesempatan, kemudian ada apa lagi? Ada kesempatan, ada niat, jadilah perilaku diantaranya korupsi ya. Ada kesempatan ada, tapi tidak ada niat. Sebaliknya, niat ada, tidak ada kesempatan, ya kan tidak akan terjadi ya. Kemudian adanya pembenaran ini bisa aja mungkin dari diri sendiri. Saya punya jabatan di katakanlah strategis. Kenapa orang-orang ya tidak mau mengerti bahwa dengan kehidupan saya begini, ternyata saya ini masih nyaman lah.
Tapi ternyata itulah yang namanya apa, barangkali apa isu-isu masuk tekan apa bisa beri tekanan. Oke lah, lebih baik saya dikatakan kelihatan wah, kemudian jabatan juga wah, ternyata itu adalah bibit-bibit daripada penyebab korupsi. Dan apa dari John Terry, faktor penyebab korupsi adalah karena adanya keserakahan. Dalam bahasa lain katakan corruption by greed, tamak, roba atau serakah ya. Sudah cukup padahal ya, tapi karena memang itulah makin tinggi kedudukan atau jabatan biasanya kehidupan sosial dia akan lebih tinggi, gengsi gitu ya. Kemudian adanya kesempatan, di mana ada kesempatan ditambah juga apa tadi niat, terjadilah yang namanya korupsi. Kebutuhan ya, karena ada kebutuhan ini biasanya orang-orang yang katakanlah sederhana apa terjadi entah di lembaga negara atau di korporasi negara atau di ini, karena mungkin butuh ya, kebetulan anaknya sakit perlu berobat apa tidak punya beras segala macam ya, ada kesempatan itu pun barangkali sama aja dengan judi juga ya, walaupun dikatakan levelnya sedikit atau kecil, karena memang terdesak oleh kebutuhan ekonomi untuk berobat. Dan yang terakhir adalah adanya pengungkapan ini setelah diperiksa oleh lembaga di apa bisa di tingkat pusat atau daerah ya, atau juga mungkin oleh aparat penegak hukum ya, polisian, jaksa dan sebagainya. Oke. Dilewat aja. Tadi sudah. Apa sih beda antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap ini tadi? Silakan ada mungkin apa bisa memberikan batasan atau juga ya intinya mungkin adalah pemberian ya, tapi ada faktor lain ya, ada mungkin apa karena tekanan ya, karena mengharapkan sesuatu ya. Ini perbedaan ya, walaupun ini adalah katakan sama aja dengan korupsi, hanya mungkin kelas-kelasnya mungkin berbeda ya. Dia bagaimana strategi untuk pemberantasan korupsi? Anda lihat di sana ada penindakan, ada pencegahan, ada Penmas, pendidikan masyarakat ya. Ada pendidikan itu dengan aparat penegak hukum supaya apa tumbuh efek jerak. Kalau kita lihat yang di negara lain ya, bagaimana itu penindakan oleh aparat penegak hukum di negara tetangga yang namanya korupsi, orang koruptor ini terkadang dihabisi. Anda lihat, di tayangan di negara mana ya, Tiongkok, itu langsung didor ya, sudah terbukti ya, cukup bukti. Kemudian pencegahan gimana? Yaitu dengan perbaikan sistem, yaitu undang-undangnya dibuat sebaik mungkin ya, agar tidak ada korupsi. Kemudian pendidikan masyarakat minimal adalah di tingkat persekolahan, yang dimana ini modal dasar bagi Anda barangkali untuk bisa memilah-milah oh ini perbuatan yang dikatakan korupsi, walaupun sering ada bahkan dalam ulangan mungkin ya, tadi bisa apa contoh apa pencontek, walaupun ada apa-apa karena kan nggak dirugikan ya. Kemudian juga orang lain juga nggak merasa tersakiti ya, padahal itu adalah bibit-bibit untuk kesananya kalau biasakan maka akan terjadi yang namanya korupsi kecilan, mungkin lama mungkin besar, nggak apa-apa. Pembiasaan atau yang berulang-ulang sehingga dikatakan tidak merupakan dosa atau mungkin dikatakan tidak merupakan korupsi, bahkan sudah kebiasaan ya. Oke. Dia yang terakhir, bidang apa saja yang akan terdampak daripada korupsi. Di sana dikatakan ada 7 bidang dampak akibat korupsi. Pertama, ekonomi, sosial, birokrasi, pemerintahan, politik, kerusakan lingkungan, hankam dan penegakan hukum. Itu aja mungkin yang dapat Bapak paparkan. Barangkali di antara anak-anak ada yang mau bertanya.
yang dari pertama kali itu awal-awal. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Alam Fisika 15 dari kelas 10 kelas 1. Ya. Saya ingin bertanya, apakah penyebab korupsi merajalela di Indonesia? Oke, apakah penyebab korupsi merajalela di Indonesia? Ya, padahal sebetulnya bukan saja negara itu hanya memang karena kita adalah negara yang kata orang, negara yang termasuk korupsinya level mungkin ya dunia mungkin ya. Apa sih penyebabnya terjadinya? Barangkali suruh bapak jawab, silahkan barangkali anak-anak yang lain silakan. Apa yang menyebabkan korupsi ini kata merajalela? Bahkan katanya dulu ada kata-kata korupsi sudah budaya. Padahal yang namanya budaya ini adalah cenderung bagus ya, budaya yang harus katakan dikeluarkan ke generasi berikutnya. Tapi ini kok dikaitkan dengan masalah korupsi budaya ya? Karena mungkin saking banyaknya korupsi yang terjadi khususnya di Indonesia, barangkali negara itu ada sebenarnya. Silahkan barangkali sebelum Bapak memberikan ini jawaban penyebab merajalelanya itu yang namanya korupsi. Silahkan, ada yang menjawab dulu. Karena hukum di Indonesia. Ya agak nih sedikit bukannya keras. Karena hukum di Indonesia hukumnya kurang Karena hukumnya kurang tegas, padahal hukum sudah ada, sudah disediakan, sudah lengkap ya. Jadi katakanlah seolah hukum ini tidak ditakuti, padahal ada sanksi. Oke. Karena apa tadi? Karena hukumnya kurang tegas. Apalagi barangkali yang lain, silakan. Faktor. Jadi kalah disebut. Jadi kenapa sih terjadinya korupsi di Indonesia makin merajalela, bahkan menurut ya informasi zaman dulu dengan sekarang ini ternyata makin dulu tadi merajalela ya. Pertama adalah faktor ketidaktakutan ya. Hukum sudah ada ya, aparat sudah ada. Kenapa masih banyak korupsi? Itu tadi ya mental barangkali, mental yang ingin katakanlah cepat, pintas, menerabas aturan hukum gimana nanti, tapi harusnya nanti gimana, tapi ini enggak, yang penting saya ini bisa hidup dengan tenang, kemudian sesuai dengan orang lain, sehingga saya ini wah, padahal nanti ujungnya adalah masuk penjara. Jadi mental korupnya ya tadi dari kecil-kecilan, mencontek, kemudian barangkali yang sifatnya seolah tidak merugikan, padahal merugikan untuk nanti kelanjutan kalau orang tersebut, kalau anda ini ya jadi katakanlah pejabat ya. Jadi mentalnya internal, sedangkan eksternal sudah ada. Jadi ada ketidaktakutan, tidak jerat, itu lihat bapak anda juga padahal dia ini punya jabatan tapi korupsi. Yang penting saya ini bisa hidup tenang ya, anak juga merasa senang, padahal kalau nanti ketahuan itu dampaknya adalah ya keluarga akan malu, anak juga barangkali sekolah juga akan merasa minder ya. Oke, itu aja lah ya. Masih ada barangkali ya? Ya. Saya Asli Satria dari 10-1 izin bertanya, apakah korupsi selalu terkait dengan uang? Apakah korupsi selalu terkait dengan uang? Kebanyakan orang mengatakan korupsi berikan uang sekian ratus juta miliar. Apakah selalu dengan uang saya korupsi ini? Pada dasarnya tidak selalu terkait dengan uang. Bisa aja dengan waktu, kebijakan oleh seseorang ya, menyalahgunakan kewenangan. Itu kan bukan berupa uang ya, tapi nanti di akhirnya ternyata merugikan juga ya, katakanlah ya pribadi ya lembaga, akhirnya ya beradul ya. Jadi tidak berupa uang saja materi, tapi juga kebijakan pun, bahkan di tingkat pendidikan masuk
bukan awal waktu, tidak tepat waktu, kemudian keluar tidak tepat waktu, itu juga merupakan korupsi. Hanya barangkali tidak terasa itu adalah korupsi, sudah kebiasaan gitu ya. Oke. Jadi tidak merupakan uang saja materi, tapi juga dengan hal-hal lain yang sifatnya bisa terlihat ataupun tidak terlihat oleh kita. Oke. Masih ada barangkali pertanyaan? Cukup ya. Oke, katakanlah review tadi ya. Jadi kalau kita lihat definisi pengertian korupsi ya, sini ya. Tuh ya. Jadi mohon ulang nih, siapa yang bisa ini mereview pengertian korupsi ini? Barangkali bukan hanya ini, tadi yang lain. Korupsi adalah suatu tindakan seseorang, setiap orang melawan hukum ya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kemudian yang mengakibatkan kerugian negara dan keuangan negara ya, perekonomian negara ya. Itu barangkali yang namanya korupsi. Mudah-mudahan ya dengan katakanlah sekilas daripada materi tentang korupsi ini Anda nanti menjadi pelopor anti korupsi. Makin lama kata-katanya makin dunia ini makin ya itu aja ya. Pasti ada barangkali yang kurang puas mungkin ya, atau mungkin pemaparan Bapak ini terlalu cepat atau gimana ya. Ingat aja lah, jadi saya tidak akan melakukan tindakan korupsi sekecil apapun ya, tapi untuk menyelamatkan ya pribadi, masyarakat dan negara. Itu tekad yang harus diniatkan dalam setiap diri masing-masing. Oke, apalagi ada ini masih panjang ya. Oke, itu aja barangkali. Nanti ada semacam post test, di mana post ini juga sudah dipersiapkan ya. Silakan nanti Anda kerjakan ya. Nanti akan Bapak nilai sampai sejauh mana Anda ini memahami daripada korupsi. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.